Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviani dengan NPM 30620566145, kelas 12, prodi PGSD dengan mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD1 dengan dosen pengampu Ibu Lili Agustina MPD. Kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Meskipun bahasa Indonesia sudah kita gunakan setiap harinya, tetapi masih sering kita jumpai di tempat umum, baik tulisan ataupun lisan. Bahkan kita tidak menyadari kalau menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulai dari kesalahan gramatikal, kesalahan ejaan, hingga kesalahan diksi, yang membuat melenceng dari makna yang diharapkan. Adapun 10 kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang saya jelaskan. Yang pertama, fotokopi atau fotokopi. Keduanya sama-sama benar. Perbedaannya adalah kata fotokopi merupakan kata dalam bahasa Inggris, sedangkan fotokopi adalah kata serapannya dalam bahasa Indonesia. Terkadang karena bingung tentang kaidah penyerapan dalam bahasa Indonesia atau karena minimnya pengetahuan bahasa Inggris, kesalahan ejaan seperti ini sering sekali dilakukan. Jadi, tulisan yang benar adalah fotokopi. Yang kedua, antri atau antre. Cara penulisan ini juga salah, dan yang tepat adalah antre. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti di halte, stasiun, atau tempat lainnya. Tetapi kita jangan ikutan salah ya, karena tulisan yang benar itu antre, bukan antri. Yang ketiga, dikontrakan. Jadi, bagaimana sih penulisan yang benar? Jika kita melihat gambar atau tulisan, mungkin pembaca akan berasumsi bahwa kata dikontrakan memberikan informasi bahwa seseorang sedang berada di rumah kontraknya. Padahal yang dimaksud adalah sebuah rumah yang akan disewakan oleh pemiliknya. Ada 2 kesalahan dalam penulisan kata yang singkat ini. Yang pertama, tertukarnya fungsi di sebagai imbuhan dengan di yang merupakan kata depan. Yang kedua, pemberian afiks kan yang tertukar dengan afiks an. Jadi, penulisan yang benar adalah dikontrakan. Kesalahan yang keempat, praktek atau praktik. Kita lebih seringkali menemukan kata praktek daripada praktik. Sama dengan sebelumnya, kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris practice untuk setiap kata yang memiliki akhiran ish. Maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan
menggunakan ik, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar adalah malapraktik, bukan malapraktek. Yang kelima, istri atau istri. Penulisan yang benar adalah istri, bukan isteri. Sama halnya dengan kata asli, bukan asli. Yang keenam, merubah atau mengubah. Seharusnya ditulis dan diucapkan dengan kata mengubah, karena asal katanya ubah, bukan rubah. Ditambah imbuhan me dengan variasi bentuk morfem meng. Jadi yang benar adalah mengubah. Yang ketujuh, Februari dan November. Dalam surat menyurat, penggunaan kata Februari dan November sering ditemukan dalam penulisan tanggal surat. Padahal sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia keempat tahun 2008, yang benar ialah Februari dan November. Yang kedelapan, resiko atau risiko. Banyak sekali yang menggunakan kata resiko, padahal yang benar adalah kata risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris risk. Kalau kita mau coba, kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, dan membayangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang kesembilan, nasihat atau nasihat. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari kata kerja nasahaha yang berarti halasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar nasihat atau nasihat, yang tepat adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu, penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan i, bukan e. Jadi yang benar adalah nasihat. Yang ke-10, ini nomor yang terakhir ya. Olahraga atau olahraga. Bentuk kesalahan lainnya yang beredar di masyarakat adalah penulisan olahraga, sebab banyak yang menulisnya sebagai olahraga, padahal antara kata olah dan raga seharusnya tidak ada spasi. Selain itu, masih banyak lagi yang tidak tahu apakah kata sepak bola disambung atau tidak, atau bulu tangkis dipisah atau tidak, sehingga menuliskannya menjadi sepak bola. Nah, itulah tadi 10 kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang masih sering kita jumpai di tempat umum, baik tulisan ataupun lisan. Baik, sampai di sini dulu ya penjelasan saya. Salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum